Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian Bulughul Maram, kita masih berada pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan keutamaan orang yang menyempurnakan wudu, yaitu dia akan mendapatkan cahaya pada wajah, kemudian cahaya pada kedua tangan dan kakinya. Kita baca lagi hadisnya. Naqala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala menukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, wajahnya bercahaya. Demikian pula tangan dan kakinya pun bercahaya, yaitu dari basuhan wudu. Yang bercahaya adalah yang terkena basuhan wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin meluaskan atau memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia melakukannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu li Muslimin. Dan lafaz ini, redaksi ini yang dibawakan adalah redaksi Imam Muslim. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Hadis ini telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Ya, takhrij hadisnya, asal di mana riwayat ini dibawakan. Kemudian tadi di ujung hadis dikatakan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin memanjangkan hurrahnya, cahayanya, maka hendaklah dia melakukan. Ini telah diterangkan pula bahwasanya ini adalah tambahan atau sisipan yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Riwayat ini, barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, ini bukanlah sabda Nabi SAW, tetapi ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, al-hadithu dalilun ala fadilatil wudu'i wa 'idhami thawabihi wa annahu sababun lishtihari hadhil ummah min bainil umam yaumal qiyamah. Hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan berwudu dan besarnya pahala berwudu dengan cara yang sempurna, menunjukkan balasan pahala yang besar apabila seorang berwudu dengan wudu yang sempurna. Wa annahu sababun lishtihari hadhil ummah min bainil umam yaumal qiyamah. Maka wudu ini apabila dilakukan dengan benar, ini menjadi sebab yang nampaknya umat ini, yaitu umat Islam, nanti pada hari kiamat
depan seluruh umat yang lainnya, nanti akan ditampakkan memiliki ciri tersendiri. Jadi nanti akan terkenal umat ini pada hari kiamat disebabkan karena berwudu. Apa yang menyebabkan umat ini menjadi lebih terkenal? Disebabkan wadzalika bibayadi wujuhihim wa aidihim wa arjulihim, disebabkan karena cahaya putih yang ada pada wajah mereka, kemudian tangan mereka dan kaki mereka. Ini kekhususan umat ini. Maka umat ini menjadi terkenal nanti. Berarti yang wajahnya bercahaya, yang tangannya bercahaya, yang kakinya bercahaya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis yang lain yang telah kita bawakan juga pada pertemuan yang lalu, yaitu perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tabluhul hilyah minal mu'min haitsu yabluhul wudu." Itu seorang mukmin nanti akan mendapatkan hiasan. Hiasan berupa cahaya. Hiasan seorang mukmin itu tergantung dari kualitas wudunya. Dia akan mendapatkan hiasan sesuai dengan sampainya basuhan air di dalam berwudu. Jadi hiasan seorang mukmin tergantung dari kualitas wudunya. Semakin bagus kualitas wudunya, semakin bagus pula hiasannya. Adapun nanti hiasan di surga itu banyak, ya. Ada berupa gelang yang terbuat dari emas, kemudian terbuat dari perak, kemudian terbuat dari permata. Apabila tiga hiasan tersebut dipadukan, maka akan menimbulkan warna yang sangat indah. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi di samping mendapatkan cahaya, mereka mendapatkan hiasan berupa apa-apa yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, ya, di dalam surat Al-Insan, ya, dalam surat Al-Insan. Wa hullu asawira min fiddatin wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Wa hullu, dan pakailah asawira min fiddah, yaitu perhiasan dari apa? Dari perak. Kemudian di dalam riwayat yang lain atau di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Hajj ayat ke-23, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Maka orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat, mereka akan diberikan gelang-gelang dari emas dan permata. Dan pakaian mereka adalah sutra. Ya, pakaian mereka adalah sutra. Karena sutra adalah pakaian yang hanya boleh dikenakan oleh seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Adapun di dunia yang boleh memakai adalah seorang mukminah wanita. Atau pakaian sutra adalah pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Adapun nanti di hari kiamat, yaitu setelah hari kebangkitan, maka seorang mukmin baru boleh memakai sutra. Ya. Adapun mukminah tentu boleh di dunia, ya, khusus bagi wanita. Atau dikecualikan dalam kondisi tertentu. Seorang mukmin boleh memakai sutra itu dalam kondisi tertentu. Ada dua kondisi yang dibolehkan memakai pakaian sutra. Yang pertama adalah dalam kondisi apa? Ya, sakit, ya, karena kulitnya mungkin sensitif. Kalau memakai pakaian dari kain yang biasa yang tidak terbuat dari sutra, maka akan menjadi mudarat, maka dibolehkan menggunakan sutra. Atau yang kedua, ketika berperang.
ketika berperang. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab jihad. Bolehnya memakai pakaian yang asalnya diharamkan ketika berperang. Di antaranya pakaian sutra. Untuk apa? Untuk menunjukkan kegagahan di hadapan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Untuk menunjukkan kegagahan. Berperang saja memakai sutra, apalagi di luar perang, seakan-akan seperti itu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kondisi ya kemakmuran kaum muslimin ketika itu. Diperlihatkan di medan perang. Karena di dalam medan perang itu bukan tempatnya tawadu, ya, bukan tempatnya tawadu terhadap musuh, bukan rendah diri di dalam peperangan, bukan. Tetapi boleh menampakkan kesombongan di dalam peperangan. Masa berperang tawadu? Nanti musuhnya ya makin menjadi-jadi, ya. Jadi tawadu itu adalah kepada sesama kaum muslimin, itu baru tawadu. Adapun kepada orang kafir di dalam peperangan tidak perlu menunjukkan rasa tawadu, harus menunjukkan kebanggaan. Di antaranya dalam memakai pakaian sutra dibolehkan. Ini kondisi-kondisi khusus. Ya, jadi ini berkaitan dengan perhiasan kaum muslimin. Ya, di samping seorang mendapatkan cahaya dari bekas basuhan air wudu, mereka mendapatkan perhiasan yang lainnya. Berupa gelang yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari permata, dan pakaian yang terbuat dari sutra. Sutranya pun jenisnya bermacam-macam. Ya. Sutranya pun jenisnya bermacam-macam. Ini adalah pelajaran yang pertama dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, istadalla ba'dul ulama'i bihadzal hadits ala anna al-wudu'a min khasa'isi hadhil ummah. Sebagian ulama itu berdalil dengan hadis ini. Sebagian ulama, sekelompok kecil ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya wudu ini adalah kekhususan umat ini. Ini sebagian ulama. Dalilnya adalah hadis ini. Ya. Kekhususan umat ini. Jadi umat sebelum kita menurut sebagian ulama tidak disyariatkan untuk berwudu. Waqad nasabahu al-Hafidh ila al-Halimi wa huwa min muhaddits Syafi'iyah wa fuqahaihim. Al-Hafidh Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, menisbatkan pendapat ini kepada salah seorang ahli hadis dari kalangan Syafi'iyah yang bernama Al-Imam Al-Halimi. Dia ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian dia juga ahli hadis. Ini adalah diantara ulama yang berpendapat wudu ini adalah khusus bagi umat ini, umat Nabi SAW. Sebagian ulama yang lain juga mengikuti pendapat beliau, pendapat Al-Imam Al-Halimi. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memilih pendapat ini. Jadi wudu adalah salah satu kekhususan umat ini. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hal ini telah diterangkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Adapun riwayat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun riwayat dari Ibnu Majah yang menyatakan bahwasanya umat terdahulu juga berwudu, maka menurut Ibnu Taimiyah tidaklah sahih. Karena tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan argumen. Demikian juga beliau berdalil dengan kitab-kitab terdahulu. Apa kitab terdahulu? At-Taurat dan Injil. Di kalangan ahli kitab tidak ada satupun informasi dari salah satu nabi-nabi mereka bahwasanya nabi mereka melakukan wudu seperti wudu yang dilakukan oleh umat Islam. Ini adalah pendapat dua orang ulama besar. Satu dari kalangan Syafi'iyah, yaitu Al-Halimi. Yang kedua dari kalangan Hanabilah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti ada pendapat kedua yang lebih kuat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya wudu ini adalah kekhususan umat ini, mereka berdalil, ya, sisi pendalilannya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khassal hurrah wat tahjila bihadhil ummah. Karena Nabi SAW mengkhususkan
adanya hurrah dan tahjil bagi umat ini. Hurrah yaitu di wajah, tahjil yaitu cahaya di tangan dan di kaki. Nabi mengkhususkan hanya untuk umat ini. Walau kana al-wudu'u li ghairihim la thabata lahum ma thabata li hadhil ummah. Sekiranya wudu itu adalah berlaku untuk kaum sebelum kita juga, maka apa yang berlaku bagi kita yaitu cahaya, hiasan, juga berlaku pada umat terdahulu. Ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya wudu adalah kekhususan umat ini. Ini adalah pendapat yang pertama. Ya, sebagian ulama. Sekelompok kecil ulama, di antara dua ulama besar ini. Adapun pendapat yang kedua, annal wudu'a laisa mukhtassan bihadhil ummah. Bahwasanya wudu itu bukanlah kekhususan umat ini. Bukanlah kekhususan umat ini, bukan. Bal kana mawjudan fi man qablahum. Bahkan yang benar wudu itu dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Wa innamal ladzi ikhtassat bihi al-hurratu wat tahjil. Maka yang menjadi kekhususan umat ini itu hanyalah hurrah dan tahjilnya saja. Ini yang menjadi kekhususan umat ini, bukan wudunya. Adapun wudunya berlaku bagi umat-umat terdahulu juga. Tetapi yang menjadi kekhususan adalah hurrah dan tahjil, hiasan berupa cahaya. Ini yang menjadi kekhususan. Ya. Wa dalilu ala adami ikhtisasiha bil wudu'i hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Sarah zaujil Khalil alaihi salatu wassalam. Dalil yang menunjukkan bahwasanya wudu ini bukan kekhususan umat ini adalah kisah siapa? Kisah Sarah. Sarah siapa? Istri dari Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim memasuki suatu negeri, kan diminta istrinya oleh seorang penguasa yang berkuasa ketika itu. Penguasa yang kejam, yang dia senantiasa mengambil istri bagi orang-orang yang memasuki negerinya. Apalagi kalau istrinya adalah seorang wanita yang cantik jelita. Tentu ini lebih-lebih seorang raja tersebut ingin mengambilnya. Maka ketika sang raja ini memiliki keinginan untuk mengambil Sarah, maka Sarah pun sebelum menghadap raja tersebut, dia berwudu, kemudian sholat. Dikatakan faqamat tatawaddau wa tusalli. Maka Sarah pun melakukan wudu, kemudian melakukan sholat. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Ternyata telah ada syariat berwudu. Kalau sholat jelas. Ini kita bahas wudunya. Ini dikatakan faqamat tatawaddau wa tusalli. Dia berdiri dalam rangka melaksanakan sholat. Dia berwudu kemudian melaksanakan sholat. Berarti berwudu dulu. Faqalat, kemudian setelah sholat, Sarah berdoa, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Allahumma ya Allah, jika aku telah beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan aku telah menjaga farjiku, kemaluanku, kecuali untuk suamiku, maka janganlah engkau menguasakan, memberikan kekuasaan kepada orang kafir atas diriku. Jangan kuasakan aku kepada orang-orang kafir. Ini berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Adapun tadi yang didhaifkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah riwayat Ibnu Majah. Ini riwayat Muslim. Ya. Jadi Sarah berwudu, kemudian melakukan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Berdoa agar dilindungi dari kejahatan raja yang ingin mengambil setiap istri dari orang yang masuk ke negerinya. Ini dalil yang tegas ya,
Maka dikatakan fahada sarihun fil amal bil wudu'i qabla hadhil ummah. Ini adalah dalil yang tegas yang menunjukkan wudu ini dilakukan oleh umat sebelum kita. Ya. Demikian juga riwayat yang lain ya dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu tentang kisahnya Juraij ya ar-rahib ahli ibadah. Juraij ahli ibadah yang kisahnya masyhur ya disebutkan di dalam beberapa kitab yang dari kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam riwayat tersebut, riwayat Juraij tersebut, dan Juraij kan umat sebelum kita. Maka dikatakan fatawaddoa wa shalla. Maka Juraij pun berwudu dan salat. Ini riwayat Bukhari dan Muslim ya, sangat sahih. Juraij berwudu kemudian salat. Berarti ini membantah argumen Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah tadi yang menyatakan bahwasanya wudu adalah kekhususan umat ini. Maka benarlah ya pendapat yang mengatakan bahwasanya yang menjadi kekhususan umat ini adalah hurrah dan tahjilnya, yaitu cahaya yang diberikan kepada umat ini yang melakukan wudu. Ini yang menjadi kekhususan, bukan wudunya. Wudunya tetap diperintahkan bagi umat sebelum kita ya, tetapi balasan dari berwudunya yang menjadi kekhususan umat ini. Kalau sholat jelas ya, di antaranya adalah kisah Ismail disebutkan di dalam Al-Quran. Wadkur fil kitabi Ismail. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Ismail adalah orang yang sangat berpegang teguh pada janjinya. Janjinya benar, sangat memenuhi janji. Dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia adalah seorang yang senantiasa memerintahkan kepada keluarganya untuk salat, untuk membayar zakat. Dan dia adalah seorang yang mendapatkan keridhaan di sisi Rabb-nya. Ismail alaihissalam salat. Kemudian kisah wudu tadi adalah kisah Sarah, ibu dari Ishaq alaihissalam ya. Kemudian kisah Juraij, seorang yang saleh ahli ibadah. Berarti tegas ya, dua dalil ini tegas menunjukkan wudu bukan kekhususan umat ini. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan yang menjadi kekhususan ini adalah cahaya. Dalil yang menunjukkan kekhususan bagi umat ini adalah cahaya yang disebabkan wudu adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Ya, Masya Allah ya, dari tadi Abu Hurairah terus nih riwayatnya. Hadis utamanya Abu Hurairah, riwayat-riwayat pendukungnya juga dari Abu Hurairah. Ya, memang beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna haudi ab'adu min ailah min adnin. Sesungguhnya telagaku, karena para nabi memiliki telaga. Telagaku ini luasnya itu seluas jarak antara Ailah dengan Aden. Ailah itu bukit antara Mekah dan Madinah. Kemudian jarak luasnya telagaku itu lebih jauh daripada jarak antara Ailah dengan Aden. Ya, Aden di mana? Aden di mana? Aden di Yaman. Ya, Ailah dengan Aden jaraknya lebih jauh lagi dari luas telagaku. La huwa ashaddu bayadan minas salji. Kemudian airnya itu warnanya lebih putih daripada salju. Wa ahla minal asal bil laban. Rasanya lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu. Lebih manis. Jadi telaganya warnanya sangat putih, rasanya sangat manis. Wala aniyatuhu akthar min adadin nujum. Dan bejana-bejananya jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di langit. Jadi ada telaga, ada bejananya. Bejananya pun berkilauan, ya, bersinar bejananya. Lebih banyak jumlahnya daripada bintang di langit. Siapa yang bisa menghitung bintang di langit?
Wa inni la asuddun nasa anhu kama yasuddur rajul ibilan nasi an haudihi. Dan aku nanti ketika itu, ketika hari kebangkitan, aku benar-benar akan mengusir beberapa orang. Sebagaimana seorang laki-laki mengusir onta-onta dari telaganya. Jadi onta orang lain yang ingin masuk ke atau meminum dari telaganya. Aku nanti akan mengusir sebagian orang yang ingin masuk atau meminum air dari telagaku. Sebagaimana seorang pemilik telaga ketika melihat onta orang lain ingin mendekati telaganya maka diusir. Siapa yang diusir itu? Ya, maka yang diusir adalah para pelaku bid'ah, ya, para pelaku kesesatan. Orang yang merubah ajaran Nabi SAW nanti terusir dari telaga. Walaupun tadinya Nabi SAW ingin mengajak mereka. Karena apa? Karena ada hurrah dan tahjil. Ya. Karena ini kan kekhususan umat Nabi SAW. Akan tetapi dikatakan, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan sepeninggalmu. Ya. Engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka sepeninggalmu. Maka kemudian Nabi SAW pun mengusirnya. Qalu, ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idin? Para sahabat, ya, ketika Nabi SAW mengatakan sabda beliau ini, mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal kami pada hari itu? Kan kami sangat banyak jumlahnya. Bagaimana engkau mengenal kami? Qala na'am, ya, aku akan mengenal kalian. Lakum sima laysat li ahadin minal umam. Ya. Lakum sima laysat li ahadin minal umam. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh seluruh umat. Ya. Yang tidak dimiliki oleh seluruh umat selain umat ini. Kalian akan memiliki tanda. Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kalian akan mendatangiku dalam keadaan ghurran muhajjalin, memiliki hurrah dan tahjil, berupa cahaya disebabkan karena berwudu. Jadi dikenali berupa cahaya yang ada pada diri mereka. Jadi mengenalinya melalui cahaya. Tentu setiap yang berwudu, meskipun ahli bid'ah, akan mendapatkan apa? Ya, mendapatkan cahaya awalnya. Cuma beberapa orang dikatakan meskipun memiliki cahaya, itu akan diusir setelah diketahui. Jadi memang asalnya memiliki cahaya semua. Kan umat Nabi kita Muhammad SAW. Ahli bid'ah pun kalau dia ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala juga, dia akan mendapatkan ya keutamaan juga. Karena pelaku bid'ah bukanlah kafir. Ya, umat Nabi SAW. Cuma diusir karena sebab yang lainnya. Melakukan pelanggaran terhadap syariat, misalkan merubah ajaran, kemudian menambah-nambah ajaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka akan terusir dari telaga. Apalagi ya yang berkaitan dengan menyelewengkan pemahaman di dalam akidah. Walaupun niatnya tidak menyelewengkan, tetapi karena dia senantiasa mendahulukan akalnya, maka akalnya membawa dia untuk melakukan penyelewengan terhadap akidah. Yang tidak sesuai dengan akal maka akan dipalingkan menurut pemahaman mereka. Inilah yang menyebabkan terusir dari telaga. Tetapi masih digolongkan sebagai umat ini, umat Islam, umat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza yadullu ala anna al-wudu'a laysa min khasa'isi hadhil ummah. Maka dalil-dalil tadi yang kita sebutkan menunjukkan bahwasanya wudu itu bukanlah kekhususan umat ini. Wa innamal ladzi ikhtassat bihi al-hurrah wat tahjil in li'annahu ja'ala dzalika 'alamatan lahum duna ghairihi minal umam. Yang menjadi kekhususan hanyalah hurrah dan tahjil. Karena itu dijadikan sebagai tanda untuk mengetahui umat ini untuk membedakan antara umat ini dari umat yang lainnya. Jadi sebagai tanda yang membedakan umat ini dengan umat yang lainnya. Hurrah dan tahjil. Ini yang berkaitan dengan hiasan. Yang berkaitan dengan hiasan. Kemudian pelajaran berikutnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Asy-Syarhu Al-Mukhtasar ala Bulughil Maram,
syarah ringkas terhadap Bulughul Maram. Jadi beliau mempunyai 2 syarah. Ini syarah ringkasnya saya bawakan. Adapun syarah panjangnya ini belum saya baca. Mungkin tidak sempat kebaca juga. Ya, ini saya bacakan dari syarah ringkasnya yang 3 jilid. Di antara pelajaran hadis ini adalah itsbatul ba'tsi wal jazaa'i yaumal qiyamah wa huwal yaumul akhir. Penetapan adanya hari kebangkitan, ya, itsbatul ba'tsi, penetapan adanya hari kebangkitan. Wal jazaa'u yaumal qiyamah, adanya balasan pada hari kiamat. Karena tadi kan disebutkan pada hari kiamat, ya, hurrah dan tahjil tersebut. Wa huwal yaumul akhir, yaitu yaumul akhir. Wa anan nasa ya'tuna yaumal qiyamah umaman. Maka nanti manusia di hari kiamat nanti mereka datang dalam keadaan berbondong-bondong, masing-masing umat. Dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat kita sampai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan datang berbondong-bondong. Ya. Wal imanu bil yaumil akhir ahadu arkanil iman as-sittah. Wal imanu bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir, ahadu arkanil iman as-sittah, adalah salah satu di antara 6 rukun iman yang wajib diyakini. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Yaitu engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar, takdir, yang baik maupun yang buruk. Maka kata Syekh rahimahullah, faman lam yu'min bil ba'thi aw syakka fihi fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan atau ragu terhadap adanya kebangkitan, maka dia adalah seorang yang kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi wa ijma'il muslimin, karena dia mendustakan Allah, mendustakan rasulnya dan mendustakan ijma' kaum muslimin. Ya, sebagaimana telah kita ketahui, ijma' kaum muslimin adalah sekuat-kuat dalil. Dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Wa ijma'il muslimin, yang mendustakan ijma'nya kaum muslimin. Ini yang berkaitan dengan faidah dari hadis ini yang berkaitan dengan hari kiamat, yaitu penetapan adanya hari kebangkitan dan balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang pada hari kiamat. Kemudian pelajaran berikutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fadilatus salat. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan salat. Lahu fadlun kabirun ala hadhil ummah wa annahum li'anna as-salat idza kana hadzal fadlu fi syartin min syurutiha fama baluka biha. Walihada qala an-nabiy alaihi salatu wassalam as-salatu nurun wa salatu nurun lil insan fi qalbihi wa fi qabrihi wa yaumal qiyamah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di dalam hadis ini terdapat faidah, yaitu keutamaan melaksanakan salat. Lianna salata idza kana hadzal fadlu fi syartin min syurutiha, karena salat itu apabila dibandingkan dengan yang ada di dalam hadis ini berkaitan dengan apa hadis ini? Dengan wudu. Wudu itu adalah syarat di antara syarat sahnya salat. Apabila syarat di antara syarat sahnya salat apabila dilakukan memiliki keutamaan ini, bagaimana dengan salatnya? Tentu lebih besar lagi keutamaannya. Ya. Fama baluka biha, bagaimana dengan salat? Ya. Ini syaratnya. Wudu dengan sempurna memiliki keutamaan yang sangat besar. Padahal belum melaksanakan sholat. Bagaimana dengan sholatnya? Maka Nabi SAW mengatakan, as-salatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Ya.
Fassalatu nurun lil insan, dan salat adalah cahaya bagi manusia. Fi qalbihi, cahaya di mana? Di hatinya. Wa fi qabrihi, di dalam kuburnya. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat. Karena nanti ketika akan melewati sirat, itu setiap orang itu membutuhkan cahaya. Ada yang cahayanya sangat besar, ada cahaya yang sedang, ada cahaya yang kecil, ada yang redup, ada yang mati. Nyala, mati, nyala, mati, nyala. Di ujung kakinya. Kadang nyala, ketika nyala dia jalan, mati, berhenti. Ketika nyala dia jalan. Membutuhkan cahaya untuk melewati sirat. Wudunya saja memiliki keutamaan yang luar biasa. Padahal syarat diantara syarat solatnya, belum solatnya. Berarti solatnya mimbabi aula, lebih besar lagi keutamaannya. Nah itu. Ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin saya bawakan dua saja, nanti kebanyakan. Kembali ke Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ini masih banyak banget sebenarnya. Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan fadilah. Adapun sekarang berkaitan dengan fikihnya. Kalau tadi berkaitan dengan fadilah, keutamaan, fadail. Ini berkaitan dengan fikihnya. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, "Ikhtalafal ulama'u fi mujawazati mahallil fardi fil wudu'i ala qaulain." Para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Yaitu berkaitan dengan bolehkah seorang mencuci anggota wudu lebih dari yang diwajibkan. Apakah ini memiliki keutamaan atau justru tidak dianjurkan? Yang berkaitan dengan apa? Mencuci anggota wudu lebih dari yang diwajibkan. Berarti apa? Ketika mencuci lengan, yang diwajibkan sampai mana? Sampai siku. Walaupun mungkin melewati sedikit, tapi masih dalam batas siku. Ini melebihkan sampai ke lengan atas atau bahkan ke ketiak. Apa hukumnya? Maka ini para ulama berbeda pendapat. Hukum melebihkan basuhan pada anggota wudu dari apa yang telah diwajibkan. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat di dalam permasalahan ini. Al-awwal, yang pertama, annahu la tusyra' az-ziyadatu ala mahallil fardi. Pendapat yang pertama adalah tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan melebihkan basuhan kecuali pada apa yang diwajibkan saja. Wa hadha madhhabul Malikiyah wal Dhahiriyah wa ba'di fuqaha'il Hanafiyah wa riwayatin anil Imam Ahmad. Ya, ini adalah pendapat mazhab Malik. Jadi tidak boleh lebih ya dari apa yang diwajibkan di dalam mencuci anggota wudu. Ini pendapat mazhab Malik dan mazhab Dhahiri. Wa ba'di fuqaha'il Hanafiyah, dan sebagian pengikut Hanafiyah. Wa riwayah anil Imam Ahmad, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Ikhtaraha ba'du ashabihi. Pendapat ini dipilih oleh sebagian pengikut mazhab Hambali. Wakhtaru hadzal qaul jam'un minal muhaqqiqin, dan yang memilih pendapat ini adalah sekelompok ulama dari ahli tahqiq, para peneliti. Minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim, dan murid beliau Imam Ibnul Qayyim. Ini walaupun yang disebut namanya banyak, tapi ini pendapat minoritas. Ya. Walaupun yang disebut namanya banyak, tapi ini adalah pendapat minoritas. Ya. Dari penyebutan banyak nama itu tidak mengharuskan pendapat kebanyakan ulama. Karena yang disebutkan terkadang hanya tokoh dalam satu madhab. Kan seperti itu. Tetapi kalau disebutkan 4 madhab, ya itu kebanyakan ulama. Walaupun namanya tidak disebut. Ya. Ini hanya memberikan info. Ulama-ulama yang disebut adalah berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan melebihkan cucian kecuali sebatas apa yang diwajibkan. Ya. Tadi siapa pendapatnya? Ya, pendapat Malikiyah, kemudian pendapat Dhahiriyah, kemudian sebagian pengikut mazhab
Hanafi. Kemudian riwayat kedua dari Imam Ahmad dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim. Atau di antara kalangan mutakhirin, ya, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antaranya adalah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dan lain-lain dari ulama mutakhirin. Ini pendapat yang pertama, tidak disyariatkan. Karena nanti bagi yang mensyariatkan itu nanti ada khilaf juga, sebatas mana melebihkannya. Nah, maka jumhur ulama berpendapat melebihkan, hanya saja bukan berlebihan, melebihkan tapi bukan berlebihan. Berbeda antara melebihkan dengan berlebihan. Melewati sedikit siku itu melebihkan. Tapi kalau sampai ke ketiak itu berlebihan. Beda kan antara melebihkan dengan berlebihan. Jadi sekali lagi pendapat yang pertama adalah tidak disyariatkan melebihkan cucian pada anggota wudhu kecuali sebatas yang diperintahkan, yang wajib maksudnya, ya, kecuali sebatas yang wajib. Ini ulamanya telah kita sebut semuanya. Kemudian pendapat yang kedua, tusyra'u az-ziyadatu 'alal mahal al-mafrud 'ala tafsilin 'indahum fi kaifiyati dzalik. Maka disyariatkan, ya, melebihkan cucian pada anggota wudhu lebih dari yang diwajibkan. Akan tetapi ada rincian bagaimana cara melebihkannya. Ada rinciannya. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat sekelompok dari ahli fikih dari kalangan Hanafiyah. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Hanabilah. Dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad, ya, ulama Hanabilah yang mengambil riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini adalah mazhabnya Abu Hurairah. Dan ini adalah mazhabnya Ibnu Umar. Maka Imam Ibnu Abi Syaibah, penulis kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan beliau termasuk di antara syekhnya Imam Muslim. Beliau membawakan riwayat dari sebagian sahabat yang berpendapat seperti ini. Karena bagi orang yang ingin mempelajari fikihnya para sahabat yang diterangkan, dijelaskan secara tertib, ya, sanadnya bersambung, itu ada kitab yang membahas fikihnya para sahabat. Di antaranya adalah kitab Musannaf. Musannaf yang terkenal ada dua, Musannaf Ibni Abi Syaibah dan Musannaf Abdur Razak. Musannaf Ibni Abi Syaibah dan Musannaf Abdur Razak. Ini membahas fikihnya para sahabat. Khilaf di antara para sahabat di dalam fikih itu sangat banyak. Ada riwayatnya dalam berbagai macam persoalan fikih, mulai dari toharoh sampai pembahasan memerdekakan budak, itu ada semua. Khilaf di kalangan para sahabat. Belum khilaf di kalangan empat madhab. Khilafnya Ibnu Umar dengan ayahnya sendiri Umar bin Khattab, atau khilafnya Ibnu Umar dengan Abdullah bin Mas'ud, itu dibawakan semua di dalam kitab Musannaf. Riwayat-riwayatnya bersambung. Ini di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Abu Ubaid, sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dikatakan dalam riwayat tersebut, annahu kana yatawaddau fis saif fa rubbama balagha fil wudu'i ibtaihi. Bahwasanya Ibnu Umar ini pernah berwudu pada musim apa? Musim panas, ya. Pernah berwudu ketika terjadi musim panas. Maka beliau mencuci tangannya atau mencuci lengannya sampai ke kedua ketiaknya. Ini Ibnu Umar. Ini Ibnu Umar. Jadi seperti Abu Hurairah juga. Abu Hurairah kemarin juga diriwayatkan, ya, ketika dilihat oleh sebagian orang, maka Abu Hurairah pun mencuci sampai ketiaknya. Ini
Ibnu Umar yang mencuci tangannya sampai ke ketiaknya. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya. Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengomentari riwayat ini. Kata Imam Ibnu Hajar, ya, isnadun hasanun. Sanadnya adalah sanad yang sahih. Adapun sebagian ulama di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah mendhaifkan riwayat ini. Tapi Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Ya. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Ini adalah di antara sebagian dalilnya. Sebenarnya masih banyak sekali dalilnya. Yang jelas pendapat yang menyatakan dianjurkan untuk melebihkan cucian dari yang diwajibkan itu adalah pendapat jumhur ulama. Hanya saja nanti ada rinciannya sebatas mana melebihkannya kan gitu. Ya. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, ikhtalafu fi qadril mustahab ala aujuh. Maka yang dimaksud dianjurkan melebihkan itu para ulama juga berbeda pendapat. Ya, ada beberapa pendapat. Yang pertama, ya sebagian ulama mengatakan yustahabbu az-ziyadatu fawqal mirfaqain wal ka'bain min ghairi tauqid. Yang pertama adalah sunahkan ya untuk melebihkan cucian di atas kedua siku dan di atas kedua mata kaki tanpa batasan, tidak diterangkan, terserah, yang penting dilebihkan. Ini yang pertama. Jadi mau sedikit lebihnya, mau banyak tidak masalah, yang penting dianjurkan untuk dilebihkan. Ini pendapat yang pertama. Bagi yang menyatakan disunahkan untuk melebihkan cucian. Wathani, pendapat kedua, yustahabbu ila nisfil adud wasaq. Disunahkan melebihkan cucian sampai setengah lengan atas. Dari sini sampai setengah lengan atas, bukan akhir lengan atas, setengah lengan atas. Ini bagi tangan. Jadi segini saja. Kemudian bagi kaki maka sampai setengah betis. Ya. Sampai setengah betis. Ini pendapat kedua yang mensunahkan. Yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, yustahabu ilal mankibaini wa rukbatain. Wa hadisul bab taqtadi hadza kullahu. Dianjurkan bagi yang ingin melebihkan cucian pada tangan maka sampai kedua pundak. Ya, otomatis masuk di dalamnya ketiak. Kemudian yang ingin mencuci kaki sampai ke dua lutut. Nah, jadi ada tiga pendapat. Tidak ada batasan, itu yang pertama. Yang kedua sampai pertengahan lengan atas maupun pertengahan betis. Yang ketiga sampai pundak bagi lengan, kemudian sampai lutut bagi kaki. Ini ada tiga pendapat. Kata Imam An-Nawawi, wa hadisul bab taqtadi hadza kullahu. Maka hadis-hadis yang menerangkan perkara tersebut di dalam bab ini maka memberikan konsekuensi semuanya itu. Ya. Bagian tangan dan kaki memang dianjurkan. Semuanya boleh dilakukan. Intinya seperti itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa amma ziyada fil wajhi fahiya ghuslu syai'in min muqaddamir ra'si. Adapun yang dimaksud memanjangkan ghurrah yaitu pada wajah, maknanya adalah membasuh sebagian kepala, itu bagian depannya. Karena asalnya kepala apa? Diusap kan? Kan diusap kepala. Asalnya diusap. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud ghurrahnya itu dipanjangkan, maksudnya apa? Di samping membasuh wajah, maka lebihkan sedikit agar basuhan itu mengenai bagian depan kepala. Jadi sebagian dibasuh. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Tetapi kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau memilih pendapat yang pertama. Ya.
Beliau memilih pendapat yang pertama yang menyatakan apa? Tidak disyariatkan untuk melebihkan. Ini kan dalam rangka apa? Dalam rangka amanah ilmiah, kita membawakan apa adanya. Adapun Syekh Abdul Al-Fauzan memilih pendapat yang pertama. Ya. Yaitu tidak bolehnya melebihkan cucian kecuali sebatas apa yang diwajibkan. Ya. Makanya sekedar apa? Sekedar masuk saja. Masuk seluruh sikunya, masuk seluruh mata kakinya, sekedar masuk saja. Ya. Dalilnya, ya, dalil pendapat pertama tadi adalah pertama dari Al-Qur'an tentunya. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah nadhar, secara penelitian, secara penalaran, ya. Secara pembahasan yang dinalar dengan logika juga. Adapun di dalam Al-Qur'an dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin salat, maka basuhlah wajah kalian. Ya, sisi pendalilan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan tentang apa yang wajib dibasuh dari anggota wudu, ya, apa yang wajib dibasuh maupun apa yang wajib diusap. Sedangkan ayat ini adalah di antara ayat-ayat yang terakhir turun dari Al-Qur'an. Jadi surat Al-Maidah termasuk di antara surat yang terakhir turun. Bahkan ayat ketiganya adalah ayat yang terakhir turun. Adapun surat Al-Maidah secara umumnya adalah surat yang turunnya di akhir-akhir. Khusus ayat ketiganya memang paling akhir. Ya. Di akhir-akhir bukan berarti semuanya akhir, tapi yang paling akhir adalah ayat ketiganya surat Al-Maidah. Ya. Maka di sini penentuan basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Ini ada batasan. Maka batasan di sini memberikan faedah atau konsekuensi tidak boleh melebihkan dari apa yang telah ditentukan atau yang telah dibatasi. Wa illa lam yakun litahdid faidah. Seandainya tidak ada batasan, artinya boleh melebihkan, maka tidak ada faedah. Kenapa dibatasi di dalam ayat ini? Basuh wajah kalian dan tangan kalian. Ini dibatasi antara wajah dan tangan. Kalau melebihi ke kepala berarti sudah melewati wajah. Kalau melebihi dari siku berarti sudah melewati tangan yang dimaksud di dalam ayat ini. Seandainya di dalam ayat ini tidak ada batasan, maka tidak ada faedahnya penyebutan hal tersebut. Ini di antara dalilnya dari Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Maidah. Kemudian dari sunnah setiap orang yang mensifatkan atau mempraktekkan wudhu Nabi SAW, para sahabat yang mempraktekkan wudhunya Nabi SAW, seperti Utsman, kemudian siapa lagi yang terkenal yang meriwayatkan wudhu? Utsman, kemudian Ali, kemudian Abdullah bin Zaid dan yang selain mereka, mereka tidak satupun menyebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika mencuci anggota wudhu melebihi dari apa yang telah diwajibkan. Tidak ada yang meriwayatkan mencucinya maupun mengusapnya. Ya, semuanya adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan saja, ya, perkara yang wajib saja. Nabi SAW ketika membasuh tangan memang memasukkan bagian siku, tapi hanya sebagai apa? Sebagai penyempurna saja, bukan melebihkan. Hanya memasukkan bagian sikunya saja ke dalam cucian. Ya. Demikian juga ketika mencuci telapak kaki, juga memasukkan mata kakinya. Ini dari perbuatan Nabi SAW, ya. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW melebihkan cucian maupun usapan sebatas yang diperintahkan. Adapun dari sisi penalaran, yang pertama, apabila menambah
atau melebihkan cucian dari yang telah diperintahkan, maka akan menyebabkan antara satu anggota wudhu dengan yang lain itu saling masuk, ya, antara tangan ya bersatu dengan bagian lainnya, kemudian kepala bersatu dengan wajah. Padahal masing-masing adalah anggota wudhu yang berdiri sendiri. Tempatnya cucian ada pada wajah, tempatnya usapan ada pada kepala. Kalau digabung berarti saling masuk antara satu anggota wudhu dengan yang lainnya. Harusnya tempatnya dicuci malah jadi diusap misalkan, ya, atau sebaliknya. Harusnya diusap saja malah dicuci. Wajah dicuci, kemudian kepala diusap. Karena dilebihkan, maka kepala ikut dicuci. Ini jadi saling masuk antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lainnya. Kemudian yang kedua, apabila menambahkan atau melebihkan mencuci dari yang diperintahkan, maka dia melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintahnya. Ya. Contohnya apa? Lengan kan tidak diperintah untuk dicuci. Kenapa ikut dicuci? Jadi melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya, ya. Melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya. Padahal yang dimaui adalah ketaatan di dalam melaksanakan perintah. Nabi memerintahkan, maka laksanakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, maka laksanakan. Ini menambah apa yang tidak diperintahkan. Kalau kita menambah cucian melebihi apa yang diperintahkan. Lengan sampai ke siku. Ini yang diperintahkan. Ternyata kita menambah sampai ke lengan atas. Dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ini konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang jelas tadi adalah bahwasanya hurrah itu tidak mungkin bisa dipanjangkan. Hurrah kan letaknya pada wajah, tidak mungkin dipanjangkan sampai ke kepala, ya. Kalau tahjil tadi masih mungkin karena letaknya di tangan maupun di kaki. Nah, kalau hurrah bagaimana? Ya. Kepala itu tidak dimasukkan dalam istilah hurrah karena hurrah adanya pada wajah. Ya. Ini adalah di antara dalil pendapat yang pertama. Adapun dalil pendapat yang kedua tadi, ya, yang menjadikan jumhur ulama berpendapat demikian adalah ucapan faman istata'a minkum an yutila hurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, maka silakan lakukan. Nah, ini menurut jumhur ulama, meskipun ini adalah ucapan Abu Hurairah, kan tadi dikatakan ini adalah ucapan Abu Hurairah, ini menunjukkan fikih dari beliau, pemahaman beliau, tafsir beliau tentang makna dari hadis ini. Karena seorang rawi hadis itu tentunya lebih paham tentang apa yang dia riwayatkan. Ini mafhumnya seperti itu. Karena ini adalah berkaitan dengan suatu hukum, ya. Tidak mungkin ya, dia menentukan hukum kecuali pasti ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tafsir pemahaman seorang rawi apabila tidak menyelisihi zahir riwayat, maka itu wajib diterima. Wajib diterima. Karena dia mengatakan aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini. Kemudian dia mempraktekannya seperti ini. Ini sebagai tafsir bahwasanya yang dilakukan adalah ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Ya. Tapi apapun ya pendapat yang dipilih, ya dua-duanya adalah bersandar pada dalil yang sahih semuanya. Adapun riwayat tadi dari sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu bertebaran di dalam kitab-kitab ya hadis yang dari kitab Musannaf, ya fikihnya para sahabat, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Maka yang aman, ya, yang aman adalah kita tetap melebihkan sedikit saja. Jadi
Pertama, agar benar-benar yakin masuk anggota wudhu yang disyariatkan, seperti itu. Ini adalah yang paling penting adalah keyakinan masuknya anggota tubuh yang diperintahkan untuk dicuci sebagai keyakinan. Adapun memanjangkannya berlebihan, tentu ini tidak perlu, ya. Tidak perlu berlebihan. Ya sekedar lewat saja sedikit nih dari siku. Ya. Jadi benar-benar siku ini telah masuk, tidak ada was-was di dalam basuhan tersebut. Ya wallahu a'lam. Ya, hadis berikutnya. Ya Allah. Ya, hadis berikutnya yang berkaitan dengan hukmu at-tayammun fil umur wa minha al-wudu. Hukum at-tayammun. At-tayammun maknanya adalah mendahulukan bagian kanan, bagian yang kanan, anggota yang sebelah kanan di dalam perkara-perkara yang baik. Ya, di antaranya adalah berwudu. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai atau menyenangi mendahulukan bagian yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, dan ketika bersuci atau berwudu, dan di dalam segala urusannya, maksudnya perkara-perkara yang baik. Jadi adalah Nabi SAW senang apabila beliau memulai sesuatu dari anggota badan yang sebelah kanan, ya, yaitu di dalam bersendalnya, memakai sendalnya, kemudian di dalam menyisir rambutnya, kemudian di dalam bersuci, berwudu. Maka bagian yang kanan yang didahulukan dicuci ketika berwudu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusannya yang baik-baik. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, asalnya di dalam beberapa tempat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di antaranya di dalam kitab Al-Wudu, ya, bab at-tayammun fil wudu'i wal husli, bab mendahulukan bagian yang kanan di dalam mencuci anggota wudu ataupun ketika sedang mandi. Bagian badan yang kanan dulu yang disiram, yaitu ketika mandi. Ini riwayat Al-Bukhari. Jadi dalam beberapa tempat. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari jalur di dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Ash'ath ibni Sulaim dari ayahnya, ya, dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun lafaz tadi yang dibawakan oleh Al-Hafidz adalah lafaz dari Imam Al-Bukhari, ya. Biasanya Al-Hafidz membawakan lafaz Imam Muslim. Kali ini membawakan lafaz dari Imam Al-Bukhari. Adapun lafaz Imam Muslim, kana yuhibbu at-tayammun. Yuhibbu lafaznya. Kalau tadi kan yu'jibuhu. Kalau tadi lafaznya apa? Yu'jibuhu. Yu'jibu maknanya adalah menakjubkan. Maknanya adalah membuat senang, membuat takjub, membuat gembira. Adapun di dalam lafaz Muslim lebih tegas, kana yuhibbu at-tayammuna. Nabi suka mendahulukan bagian yang kanan. Fi sya'nihi kulihi, dalam segala urusannya. Segala urusan ini umum, tapi dikhususkan dengan perkara-perkara, di antaranya adalah ketika keluar masjid, ketika masuk ke dalam toilet, ketika membuang kotoran. Ini dalam urusan yang baik-baik.
Maka diterangkan dalam riwayat berikutnya fi na'laihi, di dalam kedua sandalnya. Maksudnya apa? Di dalam memakainya. Ya, fi na'laihi, di dalam kedua sandalnya, maksudnya di dalam memakai kedua sandalnya. Wa tarajjulihi, di dalam menyisir rambutnya. Wa tuhurihi, di dalam berwudunya. Ya. Jadi beda sedikit. Yu'jibuhu maknanya adalah yang menyenangkan dan membuat ridho. Itu yu'jibuhu. Tapi lafaz yang tegas tadi apa? Yuhibbu, suka, cinta. Ya. Di dalam lafaz Imam Muslim, yuhibbu at-tayammun. Jadi tayammun juga maknanya banyak. Tayammun maknanya bisa sebelah kanan, mendahulukan sebelah kanan. Tapi nanti ada makna lain. Imam Ibnu Battal Al-Maliki, ya, Imam Ibnu Battal Al-Maliki, di antara pensyarah Sahih Al-Bukhari. Ini sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pensyarah Sahih Al-Bukhari sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang dari Malikiyah, ulama Malikiyah, mensyarah Sahih Al-Bukhari, di antara kitab syarah terbaik sebelum Fathul Bari. Ya, syarah Ibnu Battal, ya, ala Sahih Al-Bukhari. Imam Ibnu Battal Al-Maliki mengatakan di dalam syarah beliau, wa bad'uhu alaihi salatu wassalam bil mayamin fi sya'nihi kullihi wallahu a'lam huwa ala wajhi tafa'ul min ahli al-yamin bil yamin li'annahu alaihi salatu wassalam kana yu'jibuhu al-fa'la al-hasan. Nabi SAW mendahului, ya, segala perkara yang baik, yaitu dengan mendahului bagian kanan. Wallahu a'lam, kata Al-Imam Ibnu Battal, ini adalah dalam rangka at-tafa'ul. Tafa'ul artinya apa? Optimis memperoleh kebaikan. Kebalikannya apa? Merasa sial. At-tatoyur. Tatoyur itu merasa sial dengan sesuatu yang dilihat, yang didengar, atau berkaitan dengan waktu tertentu, bulan tertentu, suara burung dikaitkan dengan kesialan, hari tertentu, angka tertentu dikaitkan dengan kesialan. Nabi kebalikannya. Ini disebut sebagai at-tafaul, ya, at-tafaul, merasa optimis mendapatkan kebaikan, ya. At-tafaul min ahlil yamin bil yamin. At-tafaul dari ahlil yamin, golongan kanan, dengan menggunakan bagian kanan. Karena seorang mukmin itu adalah golongan kanan, karena akan menerima kitabnya dari sebelah kanan, ya. Dari sebelah kanan. Ahlil yamin bil yamin. Ya, ahlil yamin bil yamin. Golongan kanan dengan mendahulukan bagian kanan. Tafaul. Kita insya Allah adalah golongan kanan, maka hendaknya perkara-perkara yang baik lakukan dengan bagian yang kanan terlebih dahulu. Ini tafaul, optimis akan mendapatkan kebaikan. Karena Nabi SAW kana yu'jibu al-fa'l al-hasan. Nabi SAW itu suka tafaul yang baik. Maka ketika ada seorang sahabat yang maknanya adalah buruk atau sial, suruh diganti. Ya. Yang namanya susah diganti menjadi sahel, biar mudah. Ini kan tafaul, optimis akan baik dengan nama tersebut. Harapan, kan seperti itu. Jangan dibalik-balik, ya, nama yang bagus dirubah menjadi nama yang buruk. Atau tidak mau menerima saran Nabi SAW. Itu siapa? Keluarganya Said bin Musayyib, ya. Namanya Hasan kalau nggak salah, Hazan, yang artinya kaku atau sedih terus. Kata Nabi SAW, ganti namanya menjadi Sahal. Enggak, ini adalah nama pemberian ayahku. Seorang sahabat dikasih saran oleh Nabi SAW, ya, namanya adalah Hazan kalau nggak salah, yang maknanya adalah yang keras atau yang sedih terus. Kata Nabi SAW, ganti namamu, rubah namamu menjadi Sahal biar mudah. Kata dia, aku tidak mau merubah nama yang diberikan oleh orang tuaku. Maka kata Said bin Musayyib, senantiasa ayahku ini berada di dalam kesedihan sepanjang hidupnya. Karena tidak mau dirubah namanya.
Ya, tidak mau dirubah namanya. Dan ini at-tafaul, merasa optimis, itu dianjurkan. Maka apabila nama kita kayaknya kurang bagus maknanya, dirubah yang bagus. Ya, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang namanya maknanya adalah seorang wanita yang pendurhaka, maka dirubah namanya menjadi Zainab. Ya, dirubah menjadi Zainab. Ya. Jadi banyak para sahabat Nabi SAW yang maknanya bermakna buruk, yang maknanya kesialan, dirubah menjadi makna yang baik dalam rangka at-tafaul, optimis mendapatkan kebaikan. Ini dianjurkan. Ini sunnah yang perlu dihidupkan apabila mendapati sebagian saudara kita namanya buruk, ya meskipun mungkin di akte susah dirubah, tapi panggilannya. Ya. Saya kenal seorang ya ikhwan, namanya kurang bagus. Kemudian dirubah menjadi nama yang bagus secara panggilan, bukan di aktenya. Ya. Secara panggilan. Ini dalam rangka at-tafaul. Kana yu'jibuhu al-fa'la al-hasan. Nabi suka tafaul, ya. Tafaul itu optimis mendapatkan kebaikan. Kebalikan dari tatoyur, merasa sial. Adapun ucapan Aisyah radhiyallahu anha, at-tayammun ini adalah masdar, ya, kata dasar dari tayammana, ya. Masdarnya adalah tayammunan, ya, tayammunan. Maknanya ini berserikat. Tayammun itu maknanya banyak. Terkadang kata at-tayammun itu maknanya adalah at-tabarruk. Maknanya adalah at-tabarruk. At-tabarruk bisyai' minal yumni wa huwa al-barakah. Jadi kalau dikatakan seorang bertayammun, maksudnya seorang bertabarruk. Maka kalau seorang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, menyebut bismillahirrahmanirrahim di awal setiap yang baik-baik, ini dalam rangka bertabaruk dengan nama Allah. At-tayammun, ya, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim bertabaruk. Ini sering diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi at-tayammun maknanya adalah at-tabarruk. Dimutlakan untuk tabarruk. Saya mau tayammun. Saya mau tabarruk. Ini adalah makna tayamun yang pertama. Yang kedua, at-tayamun maknanya adalah mendahulukan yang kanan. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Ya. Maka di dalam sebagian riwayat yuhibbu at-tayammuna mastata'a. Nabi SAW menyukai mendahulukan bagian yang kanan apabila beliau mampu. Ya. Berarti ini menunjukkan apa? Senantiasa Nabi SAW berusaha, ya, melakukan sesuatu yang baik dengan mendahulukan bagian yang kanan selama tidak ada penghalang. Ya, kalau ada penghalang tentunya boleh menggunakan bagian kiri terlebih dahulu kalau ada penghalang. Ini kalau tidak ada penghalang, maka hendaknya melakukannya dengan mendahulukan bagian kanan dulu. Ya, di antaranya adalah bersuci, di antaranya memakai sendal, di antaranya adalah bersisir. Ya. Kemudian di antara imam yang membahas makna ini adalah Al-Imam Al-Mutarrizi, ya, Al-Imam Al-Mutarrizi. Ya mana wa tayamana akhadha janibal yamin. Jadi berasal dari kata ya mana wa tayamana. Maknanya adalah mengambil bagian sebelah kanan. Ya. Misalkan seorang ingin memangkas rambutnya, maka katakan ambil bagian sebelah kanan dulu. Ini adalah sunnah. Kemudian Al-Imam Al-Jauhari dikatakan yamin ya fulan bi ashabika ay khud bihim yamnatan. Yamin ya fulan bi ashabika. Maksudnya apa? Sambutlah, ya, kawan-kawanmu itu dengan tangan kananmu. Disalami dengan tangan kananmu. Wala takul tayamun atau wala takul
tayaman bihim wal amah taqul. Jadi yang dipakai adalah di sini kalimat ya mana, ya, ya mana, wataya mana. Yang benar adalah ya mana. Walaupun orang-orang awam ini menggunakan istilah taya mana. Ini istilah lughah saja. Maksudnya sebagai syawahid penguat bahwasanya maknanya di sini adalah mendahulukan sebelah kanan. Ketika dikatakan yamin ya fulan bi ashabika, maka salami teman-temanmu itu dengan menggunakan tangan kananmu, kan gitu. Ini secara lughah. Kemudian di sini ucapan Aisyah fi tana'ulihi. Tana'ul maknanya adalah memakai sendal atau memakai alas kaki secara umum. Mau khuf ataupun sepatu kan masuk dalam kelompok alas kaki, ya. Jadi bersendal atau alas kaki, ya, bentuknya macam-macam. Yang jelas alas kaki. Kemudian wa tarajjulihi, tarajjul menyisir, ya, menyisir. Kemudian wa tuhurihi, bersuci, maksudnya di sini wudu. Wudu ataupun mandi. Yang mandi siram bagian sebelah kanan dulu, mandi junub. Atau mandi secara umum bagian kanan dulu. Ya. Tadi di ujung hadis dikatakan wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusannya. Ya, tentunya ini adalah kalau dikatakan di dalam segala urusannya berarti seluruh urusan. Berarti umum kan? Maka di sini maknanya adalah al-umum, ya. Lakin hadzal umum mahsusun bimithli duhulil khala wal imtikhat wal istinja. Akan tetapi keumuman ini di dalam segala urusannya itu dikhususkan dengan semisal ketika masuk ke dalam kamar mandi, ya. Ketika membuang ingus tentu dengan tangan kiri. Ketika beristinja, cebok tentu dengan tangan kiri. Dan yang selain itu dari perkara-perkara yang hendaknya dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri, yang antaranya membuang kotoran. Ya, ini adalah, ya, makna hadisnya secara umum. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, al hadisu dalilun ala masyru'iyatil bada'ah birrijlil yumna fi labsin na'li wa mithliha al jawarib wal khifaf. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang disyariatkannya, ya, mendahulukan sebelah kanan apabila ingin memakai sendal atau yang semisalnya, kaos kaki ataupun khuf atau sepatu. Demikian juga apabila memakai pakaian ataupun celana, baju, gamis ataupun kemeja ataupun sirwal, maka mendahulukan bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Adapun ketika melepasnya, maka sebaliknya, ya. Adapun melepasnya maka sebaliknya. Lepas bagian mana dulu? Hah? Ya, kiri dulu baru kanan. Ini kebalikannya. Ketika memakainya kanan dulu, ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat dalil disyariatkannya mendahului bagian kanan apabila ingin menyisir rambutnya. Menyisir rambut. Rambutnya kalau mempunyai rambut maka sisir bagian yang kanan dulu, ya. Atau ketika mencukur, ya, dicukur bagian kanan dulu. Maka Nabi SAW ketika melakukan ibadah haji selesai kan mau tahallul, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang yang ingin mencukur rambutnya, khudh, ambillah, wa asyara ila janibil aiman tsummal aisar. Maka Nabi mengatakan ambil bagian ini dulu, yaitu kanan, kemudian bagian kirinya. Jadi ketika haji Nabi mencukur rambutnya, ingin mengundul rambutnya, maka Nabi mengatakan ambil bagian kanan dulu baru bagian kiri. Ini riwayat Imam Muslim. Kemudian yang penting ini yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah disyariatkannya memulai bagian kanan ketika berwudu, ya, ketika berwudu dan mandi. Jadi ketika berwudu itu dianjurkan untuk memulai bagian kanan baru bagian kiri, mencuci tangannya maupun mencuci kakinya. Ini adalah menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi, ini ada ijma tentang sunnahnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib. Nah,
Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi Imam An-Nawawi mengatakan ijma sunnahnya, maksudnya nggak wajib. Imam Ibnul Mundhir mengatakan seperti ini. Wa qad thabatatil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu bada'a fa ghusala yadahu al-yumna thumma al-yusra fi wudu'ihi. Wa kadzalika atau wa kadza yaf'alu al-mutawaddi idza arada ittiba'a sunnah. Telah tetap kabar-kabar riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW bahwasanya beliau apabila beliau wudu, maka beliau memulai bagian yang sebelah kanan, ya. Apabila beliau ingin mencuci anggota badannya, tangannya ataupun kakinya di dalam wudu, beliau memulai dari bagian kanannya. Maka demikian juga orang yang berwudu apabila ingin mengikuti sunnah, maka hendaknya melakukan seperti itu. Jadi kata Ibnu Mundhir adalah senantiasa Rasulullah SAW ketika berwudu mencuci bagian kanan baru kiri. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan ajma'al ulama'u ala anna taqdimal yamin 'alal yasar minal yadain wa rijlain fil wudu'i sunnah. Para ulama telah berijma bahwasanya mendahulukan bagian kanan kemudian baru kiri ketika mencuci tangan maupun kaki di dalam wudu adalah perkara yang sunnah, kata Imam Nawawi. Law khalafaha fatahu al-fadlu wa sahha wudu'uhu. Apabila seorang itu menyelisihinya, malah menyengaja menggunakan kiri dulu baru kanan, maka dia telah kehilangan keutamaan, terluput dari dia keutamaan. Akan tetapi wudunya sah. Nah, ini kata Imam Nawawi ijma. Ijma sunnah saja, kata Imam An-Nawawi. Ya. Kata Ibnul Mundhir, riwayat-riwayat yang datang telah tegas bahwasanya Nabi mendahului mencuci bagian kanan dan kiri. Tetapi ini adalah hanya keutamaan atau sunnah. Kata Imam Nawawi ada ijma. Ijma tentang sunnahnya. Jadi bukan perkara yang wajib. Tapi seorang yang meninggalkan itu memang benar kehilangan keutamaan yang besar. Ya. Waqala, kemudian Imam Nawawi melanjutkan ini dalam syarah Sahih Muslim. Ya, ketika menjelaskan di sini Imam Nawawi melanjutkan, "Tsumma i'lam," kemudian ketahuilah, "anna min a'dha'il wudu'i ma la yustahabbu fi atayamun." Ya. Maka ketahuilah bahwasanya di antara anggota wudu itu ada perkara atau ada bagian yang memang tidak dianjurkan mendahului sebelah kanan dulu. Ya. Contohnya apa? Kata Imam Nawawi, "Tsumma i'lam," ketahuilah, "anna min a'dha'il wudu'i ma la yustahabbu fihi at-tayamunu." Di antara anggota wudu itu ada yang tidak dianjurkan mendahulukan sebelah kanan. Ada. Ketika berwudu. Apa contohnya? Jadi langsung berbarengan, nggak harus kanan dan kiri. Wa huwa al-udunani wal kafani wal khaddani. Yaitu ketika mengusap kedua telinga bareng-bareng, bukan. Iya. Ketika mengusap kepala ke telinga emang kanan dulu gini baru sini, nggak akan langsung kan. Demikian juga ketika mengusap bagian pipi, ketika muka kemudian bagian pipinya kan langsung kan, bukan pipi kanan dulu baru pipi kiri, kan masuk dalam wajah langsung kan, ya. Kemudian ketika mencuci telapak tangan kan langsung telapak tangan, nggak harus ini dulu baru ini, kan nggak harus, langsung saja, ya, langsung saja, ya. Bal, ya. Akan tetapi yaghsilahuma duf'atan wahidah, akan tetapi sekali basuh, ya, bagi yang harus dibasuh, atau sekali usap bagi yang harus diusap. Fa in ta'addara dzalika kama fi haqqil aqta ya wa nahwihi qaddamal yamin. Kecuali memang tidak memungkinkan, ya. Contohnya apa? Apabila ada bagian tubuh yang terpotong, tentu bagian kanan dahulu, ya. Bagian tubuh yang terpotong. Wallahu a'lam. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Ya. Sebagian tubuhnya itu tidak lengkap. Ya. Ada bagian yang kanan dan bagian kiri, ya. Otomatis harus mendahulukan yang kanan dulu, ya. Seperti itu. Tangannya misalkan kemudian ya, pelajaran terakhir, ini udah masuk zuhur, ya. Zahir hadis ini menunjukkan disyariatkannya memulai segala sesuatu dengan mendahulukan sebelah
kanan. Ini secara dohir semuanya, mau yang baik maupun yang buruk, perkara yang baik maupun perkara yang buruk, ini dohirnya. Ya, dohir hadis ini menunjukkan disyariatkan apapun, ya, segala sesuatu itu apabila ingin melakukan sesuatu itu mendahulukan bagian yang kanan. Ini secara zahirnya. Lakin hassal ulama dzalika fi ma kana min babit takrim. Akan tetapi para ulama yang meneliti dalil-dalil itu mengkhususkan apabila hal itu dikaitkan dengan sesuatu yang bagus-bagus, yang mulia, ya. Yang mengkhususkan untuk perkara-perkara yang baik, ya, dalam rangka memuliakan. Seperti apa? Memberikan atau mengambil, memberikan uang, memberikan sedekah atau mengambil uang, itu menggunakan, ya, bagian kanan. Kemudian memakai pakaian, celana, sepatu, masuk ke dalam masjid. Kemudian memakai sendal, kemudian makan, minum. Semuanya harus dilakukan dengan bagian kanan, ya. Percelak, ya, memakai siwak menurut pendapat sebagian ulama, ya. Kemudian mencukur rambut itu mendahulukan sebagian yang kanan. Adapun yang menyelisihinya, ya, masuk kamar mandi, kemudian keluar dari masjid, kemudian membuang ingus, kemudian beristinja, kemudian melepaskan pakaian, kemudian melepaskan celana dan sepatu, maka hendaknya mendahulukan sebelah kiri, ya. Maka ada dalil khusus, ya, yang menunjukkan hal itu. Di antaranya ada dari Hafsah. Hafsah siapa? Salah satu istri Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Nabi SAW menjadikan atau menggunakan tangan kanannya untuk makan, kemudian untuk minum, kemudian untuk memakai pakaian, mendahulukan yang kanan. Wa yaj'alu shimalahu lima siwa dalik. Adapun selain itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang kotor, maka Nabi mendahulukan yang sebelah kiri. Ya, ini adalah riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad serta Imam At-Tabarani. Kemudian riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi. Adalah, ya, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan itu digunakan untuk bersuci dan makan. Wa kanat yaduhu al-yusra li khalaihi wa makana min adza. Adapun tangan beliau yang kiri biasa digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan masuk kamar mandi atau untuk menghilangkan kotoran. Wallahu a'lam, ya. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya. Kita cukupkan sampai sini saja pelajaran yang bisa diambil. Insyaallah setelah zuhur kita akan melanjutkan hadis berikutnya. Soalnya riwayat-riwayat ini yang di dalam pembahasan wudhu itu sangat banyak. Ya, udah banyak pendek-pendek, ya, udah banyak pendek-pendek, maka harus sedikit ngebut dan sedikit disingkat. Ini alhamdulillah, hari ini nggak banyak ngomong ulama kan. Kalau ngomong ulama nanti habis nanti, Pak. Ya, kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.